Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 8 semuanya, apa kabar? Saya harapkan hari ini kalian tetap bersemangat untuk mengikuti materi pelajaran IPS. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat nanti barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anakku, marilah kita mulai materi kali ini. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anakku, diharapkan kalian mampu memahami atau menjelaskan satu, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Dua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Tiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Empat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, faktor iklim. 2, faktor geologi. 3, faktor ketersediaan sumber daya alam. 1. Faktor iklim. Pada umumnya negara ASEAN memiliki iklim tropis karena negara ASEAN terletak pada lintang rendah, yaitu 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Dari letak lintangnya ini dapat diketahui bahwa negara ASEAN memiliki iklim tropis. Selain iklim tropis, negara ASEAN juga memiliki iklim muson. Hal ini disebabkan karena negara ASEAN diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di utara ada benua Asia, di selatan ada benua Australia, di timur ada Samudra Pasifik, di barat dan selatan ada Samudra India. Akibat diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia, negara Asia dilalui oleh angin yang bergerak setiap 6 bulan sekali. Angin ini dinamakan angin muson. Yang dari timur namanya angin muson timur, yang dari barat namanya angin muson barat. Kemudian banyak orang atau ilmuwan yang mengatakan atau menyimpulkan bahwa angin ini juga disebut sebagai iklim muson. Angin muson timur mendatangkan musim kemarau, angin muson barat mendatangkan musim penghujan. Akibat faktor iklim ini memiliki dampak atau pengaruh terhadap negara-negara ASEAN. Oke, anak-anakku, kalian dapat melihat tayangan berikut ini. Ini gambar perubahan atau dampak dari faktor iklim. Yang utama itu adalah banjir di Thailand, yang kedua kekeringan di Jawa Timur. Ini pengaruh dari faktor iklim. Lanjut, yang kedua faktor geologis. Anak-anakku, negara-negara ASEAN berada pada 3 jalur lempeng dunia. Yang utara, yang atas itu namanya lempeng Eurasia. Yang kanan atau yang timur namanya lempeng Pasifik. Kemudian yang bawah atau selatan itu adalah lempeng Hindia, atau ada nyebutnya lempeng Indo-Australia. Lempeng-lempeng tersebut itu saling bertumbukan sehingga mengakibatkan beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif
dengan adanya lempekan tumbukan atau lempeng tadi mengakibatkan munculnya jalur pegunungan. Ada dua jalur pegunungan di dunia ini. Satu, jalur pegunungan sirkumpasifik yang dimulai dari Samudra Pasifik menuju ke Filipina, terus berlanjut ke selatan menuju wilayah Nusantara, yaitu Maluku dan Sulawesi. Yang bagian selatan ada yang namanya jalur Mediterania. Jalur pegunungan ini memanjang mulai dari Samudra Hindia di barat Pulau Sumatera, Aceh, kemudian ke timur sampai ke Nusa Tenggara. Di antara jalur pegunungan ini, baik sirkumpasifik maupun sirkummediterania, banyak terdapat gunung berapi. Gunung berapi ini kalau meletus nanti abunya bisa menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, akibat dampak positif yang kedua, akibat tumbukan tanah lempeng ini, negara-negara ASEAN kaya akan sumber daya mineral atau bahan tambang. Seperti di Indonesia itu kaya akan minyak bumi, batu bara, emas. Sama dengan di Malaysia, di Thailand, dan di negara-negara ASEAN yang lain. Dampak negatif faktor geologis. Dampak negatifnya menimbulkan kerugian bagi negara-negara ASEAN. Yang utama dampak negatifnya yaitu menimbulkan bencana gempa bumi. Kalau gempa bumi itu terjadi di laut, nanti bisa mengakibatkan tsunami. Negara kita dan negara ASEAN lainnya pernah mengalami bencana tsunami yang sangat dahsyat, tepatnya pada tahun 2005 akhir, tanggal 26 Desember 2005 terjadi gempa tsunami yang mengakibatkan korban jiwa. Ada yang mengatakan sekitar 200.000 orang meninggal dunia. Bencana tsunami ini melanda tidak hanya Indonesia, tapi juga Malaysia dan Thailand. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam di negara ASEAN secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya yang berupa makhluk hidup. Negara ASEAN sangat kaya akan sumber daya alam hayati. Contohnya di sini ada hutan, ada perikanan laut, ada perkebunan, ada peternakan, dan lain sebagainya. Negara ASEAN sangat kaya, bahkan Indonesia merupakan negara ASEAN yang memiliki hutan yang sangat luas sekali. Yang kedua, sumber daya alam non hayati yang berupa benda mati. Antara lain di sini bahan tambang yaitu batu bara. Negara ASEAN terutama Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Batu bara dapat kita temukan di Kalimantan. Di negara ASEAN yang lain itu ada di Myanmar, di Kamboja. Ya. Selain batu bara, negara ASEAN juga kaya akan bahan tambang yang lain seperti minyak bumi di Indonesia, di Brunei, Malaysia. Kemudian bahan tambang yang lain, timah. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia non hayati. Oke, lanjut. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan perkembangan iptek, manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Materi ini membahas dengan iptek di bidang teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Jadi program iptek dibatasi hanya
di bidang teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, perubahan teknologi transportasi. Teknologi transportasi mulai berkembang pesat sesuai dengan perubahan zaman. Dulu ya, saya masih kecil dulu, saya masih banyak menjumpai sarana transportasi yang ditarik oleh tenaga hewan seperti delman, gerobak yang ditarik oleh sapi, kemudian ada becak ya, sampai sekarang masih ada anak-anakku. Sekarang sudah muncul alat transportasi yang sangat modern seperti kereta api cepat ya, kereta api cepat ada di Jakarta, itu ada busway, ada monorail ya, kereta monorail ya. Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi laut dan udara. Untuk laut banyak kapal-kapal yang istilahnya memudahkan orang untuk mengangkut baik manusia maupun barang ke tempat tujuan. Transportasi udara, ada pesawat ya, dengan adanya pesawat kita lebih cepat, lebih efisien. Mungkin kelemahannya hanya tiketnya yang masih mahal. Lanjut. Yang kedua, perubahan teknologi komunikasi. Sama dengan transportasi, teknologi komunikasi juga berkembang sangat pesat. Dulu kalau kita mengabari saudara yang jauh ya, di luar kota atau luar pulau, kita menggunakan surat, dan sampainya itu ya agak lama ya anak-anakku, bisa sampai mingguan atau bulanan. Tapi sekarang seiring perkembangan teknologi komunikasi, kita tidak perlu lagi mengirim surat, ada alat yang lebih canggih yaitu namanya HP Android. Nah, itu ya. Selain surat dan HP juga ada pendukung lainnya yaitu internet. Dengan adanya internet kita dapat mengetahui informasi dari belahan dunia. Kita ingin apa, ada di situ, kita tinggal mengklik saja di Mbah Google. Lanjut. Perubahan akibat perkembangan teknologi dan transportasi. Perubahan akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek, baik sosial, budaya maupun keamanan. Pertama, aspek sosial. Pengaruhnya yang pertama, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Kedua, kerjasama luar negeri semakin mudah. Aspek ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak. Yang kedua, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Lanjut. Yang ketiga, aspek budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang B, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang keempat, aspek keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Dan B, narkotika dan obat terlarang juga semakin mendapat tempat. Ini aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan iptek, yaitu transportasi dan komunikasi. Lanjut. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN, saya ulangi, negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau persetujuan perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Kegiatan ekonomi misalnya di bidang produksi,
Contoh, produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Contoh yang lain lagi, Singapura. Singapura merupakan salah satu negara industri yang berada di kawasan Asia Tenggara. Singapura dapat mengekspor produknya ke negara-negara anggota ASEAN seperti ke Indonesia, ke Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Contohnya Singapura mengekspor obat-obatan. Yang di bidang konsumsi, dengan pembentukan AFTA, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kita dapat memilih ya, barang-barang yang kita inginkan dari berbagai negara di ASEAN, bisa ya yang baik yang mana bisa kita beli. Kemudian kegiatan distribusi lebih jauh jangkauannya antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang bukan dua negara atau lebih. Jadi kegiatan distribusi ini dilakukan ya dalam bentuk ekspor dan impor atau jual beli antar negara. Lanjut, yang keempat, terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di sini anak-anakku ada kata konversi. Pernah dengar enggak ya kata konversi anak-anakku? Nah, saya kira ada yang pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar. Apa sih itu konversi? Konversi adalah alih fungsi lahan. Contoh, yang tadinya lahan itu lahan pertanian atau sawah dirubah menjadi pabrik. Yang tadinya lahan itu sawah, nyatanya lahan itu hutan dirubah menjadi sawah, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada contoh konversi lahan. Pertama itu sawah berubah menjadi area pemukiman. Yang kedua, sawah berubah menjadi area industri atau pabrik. Lanjut. Bagaimana pengaruhnya konversi lahan terhadap kehidupan? Konversi lahan memang tidak bisa dihindari ya anak-anakku ya. Seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin banyak, konversi lahan mau tidak mau tetap berlangsung. Akan tetapi kita dapat istilahnya mengawasi kelangsungan lingkungan hidupnya atau kelestarian lingkungan hidupnya. Apa pengaruhnya konversi lahan terhadap kehidupan? Ada 6 anak-anakku. Yang pertama, lahan pertanian berkurang sehingga membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. Sekarang ini sudah kita alami anak-anakku ya, produksi beras. Dulu tahun 90-an, kamu belum lahir anakku ya. Itu kita pernah swasembada pangan. Kita tidak impor beras ke luar negeri. Tapi sekarang karena produksi pangan kita kurang, makanya kita impor dari negara lain, dari Thailand dan dari Vietnam. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Lahan yang pertanian yang masih tersisa di sekeliling pabrik itu lama-kelamaan juga akan terimbas anakku ya, akan terjadi pencemaran. Pertama limbah. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam kesudahan lahan pertanian. Maksudnya begini anak-anakku ya, kalau lahan itu sudah berubah menjadi pabrik, lama-lama lahan sekitarnya itu akan menjadi pabrik juga. Nah, itu maksudnya menular. Yang keempat, pengaruhnya petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Karena lahan pertanian sudah berubah menjadi pabrik, mereka sudah tidak bisa bertani lagi. Akhirnya mereka kehilangan mata pencarian.
Yang kelima, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Ya. Yang dulunya daerah itu kalau kita lihat itu hijau, kita senang jalan-jalan di situ, ya lahan petangnya menghijau, ada padi menguning, tapi sekarang sudah berubah menjadi pabrik, sehingga lahan ruang terbuka hijau berkurang atau hilang. Yang keenam, berkurangnya lahan resapan air. Fungsi lahan pertanian itu antara lain selain menghasilkan produktivitas pangan, menghasilkan hasil pertanian seperti padi, jagung, palawija dan lainnya, juga berfungsi untuk peresapan air. Tapi karena lahan itu sudah dibangun pabrik atau pemukiman, akhirnya lahan resapan air menjadi berkurang. Akibatnya apa? Ya nanti akan terjadi banjir di daerah tersebut. Lanjut. Ya, sampai di sini anakku ya ternyata ya sudah selesai. Mari kita, Bapak akan memberikan PR nanti dikerjakan di rumah, ya bisa dikerjakan secara kelompok atau nanti dibantu oleh orang tuanya. Yang pertama, berikan masing-masing 2 contoh bencana yang diakibatkan karena faktor iklim dan geologis. 2, sebutkan bahan tambang yang dihasilkan oleh negara Thailand. 3, jelaskan pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi di bidang sosial dan budaya. 4, jelaskan apa yang kamu tahu tentang APTA. Yang kelima, sebutkan pengaruh akibat terjadinya konversi lahan. Demikian anakku ya materi dari Bapak. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.